Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas apa sih itu P3K paruh waktu dan berapa sih gaji yang diberikan P3K paruh waktu dan jabatan-jabatan mana yang bisa mengisi di P3K paruh waktu. Oke, sebelum kita bahas, silakan di-subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan like, share video ini agar video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dalam menghadapi situasi pada saat ini ya, tentang penerimaan P3K paruh waktu ataupun penuh waktu. Nah, jadi teman-teman sebelum teman-teman masuk ke bagian P3K paruh waktu, teman-teman harus tahu apa saja jabatan-jabatan yang bisa menduduki posisi P3K paruh waktu dan berapa sih upah yang diberikan untuk P3K paruh waktu. Oke, silakan disimak video ini sampai habis ya teman-teman. P3K paruh waktu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberi upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka, yaitu untuk penyelesaian penata pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, langsung saja kita lihat lagi ya, bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN. Jadi sebelum ikut seleksi P3K paruh waktu, ada ketentuan-ketentuannya dulu ya teman-teman. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun tidak lulus. Kemudian yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K di tahun 2024, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, jadi kriteria-kriteria seperti ini yang bisa dapat mengikuti atau yang dapat mengisi P3K paruh waktu di tahun 2025, teman-teman. Nah, langsung saja kita lihat ya, dari jawaban atas pertanyaan kebutuhan jabatan apa yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu dan berapa sih upah serta jam kerja untuk P3K paruh waktu. Nah, jawabannya di sini ya, teman-teman. Pengadaan P3K paruh waktu itu untuk mengisi kebutuhan pada jabatan seperti guru dan tenaga pendidikan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Jadi itu merupakan jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu. Nah, selanjutnya di sini ya teman-teman, berapa sih upahnya? Nah, P3K paruh waktu diberi upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian BPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nah, jadi informasi itu yang saya dapatkan dari hasil kesimpulan menurut surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, itu merupakan rangkuman atau ringkasan mengenai informasi tentang P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat memberikan teman-teman gambaran akan posisi nanti yang akan diduduki ya, yaitu P3K paruh waktu ya, agar teman-teman tidak terkejut saat sudah menduduki posisi itu ya. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Jika ada salah kata tolong dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.